Bisnis dan risiko, jika kita bandingkan Indonesia yang populasinya 260 jutaan, ada baiknya sesekali kita berani membandingkan dengan negara Amerika yang penduduknya 328 juta, atau dengan Eropa Barat yang kalau di total jumlah populasinya 370 jutaan, dari sisi GDP, Amerika 20 triliun AS dolar, Eropa Barat 16,7 AS dolar, Indonesia 1 triliun AS dolar. Sengaja nggak saya bandingkan dengan Tiongkok yang 13,2 triliun AS dolar dan India yang 2,7 triliun AS dolar. Jadi, apa yang mau kita bandingkan? Ada 600-an perusahaan besar di Indonesia, yang asetnya lebih dari 1,4 triliun atau sekitar 100 juta AS dolar. Di Eropa, ada 27.000 perusahaan yang asetnya di atas 100 juta AS dolar. Perusahaan di dunia yang memiliki penjualan tahunan di atas 1 miliar AS dolar mencapai 500 perusahaan, dan 60-nya di Amerika. Di Amerika, sekitar 2.300 perusahaan nilainya di atas 1 miliar AS dolar. Dan, ada 3 yang tembus 1 triliun AS dolar, yaitu Apple, Amazon, dan Google. Kita bicarakan Indonesia sekarang, kalau membagi jenis usaha, ada 2, yaitu perusahaan besar dan UMKM. Saya nggak tahu persis kategori besar kecil usaha di Indonesia, tetapi bagaimana kalau kita sederhanakan, yang dikatakan besar adalah yang punya set atau penjualan tahunan di atas 1 triliun rupiah. Bagaimana? Jadi, ada 600-an perusahaan yang masuk kategori ini Indonesia, atau ini kegedean, kita kecilkan. Bagaimana kalau perusahaan asetnya 100 miliar rupiah, atau penjualan tahunannya 100 miliar rupiah? Kalau yang 100 miliar rupiah alias 7 jutaan AS dolar dikatakan besar. Kok saya agak nggak nyaman ya? Ya udah deh, kita buat kesepakatan, kategori perusahaan 100 miliar rupiah di Indonesia ada 6.500-an datanya, itu saja yang kita bilang perusahaan besar. Bagaimana? Lalu yang UMKM, kecil, mikro, menengah, kita masukkan dari RP0 100 miliar, begitu ya? Jadi yang penjualannya RP1 100 miliar, kita masukkan kelas menengah, yang penjualannya 100 rupiah juta, RP1 miliar, atau mungkin kurang dari 100 juta rupiah per tahun, kita masukkan kelas mikro. Setuju ya? Ini versi kita saja, biar kita enak membaginya. Nggak usah pakai aturan Indonesia, apalagi dunia, kita jadi kecil banget. Nggak ada perusahaan besarnya kalau pakai standar dunia. Pertanyaannya sekarang, ada berapa perusahaan kelas menengah di Indonesia? Kelas yang RP1 100 miliar aset atau penjualannya? Sejujurnya saya kurang tahu, yang dikatakan bisnis UMKM itu katanya 50 juta rupiah, tetapi aslinya berapa usaha yang kecil, yang mikro, yang menengah, saya kurang tahu, lalu mengapa kita bahas ini? Karena, kita NKRI, kalau mau maju, fokus kita di mana? Membawa yang 600 perusahaan tadi menjadi miliaran dolar penjualan atau asetnya? Atau, membawa yang 6.500 perusahaan 100 miliar rupiah menjadi naik ke 1 triliun rupiah? Atau, membawa kelas menengah menjadi kelas besar? Mana platform untuk rencana besar ini? Jadi kalau disimpulkan, piramida bisnis di Eropa dan Amerika tidak tajam dan rendah antara perusahaan besar dan UMKM. Apa itu tajam dan rendah? Di Indonesia, yang besar hanya 0,003%, yang menengah sekitar 3 hingga 4%, yang kecil 20%, sisanya mikro, tajam karena bentuknya runcing. Tetapi rendah karena 0,003% tadi hanya separuh tinggi bisnis di Eropa dan Amerika. Di Eropa dan Amerika, kelas menengahnya besar. Secara data, rata-rata kelas besarnya 2%, kelas menengahnya 35%, kelas kecilnya 35%. Dan sisanya mikro, hampir seperti pensil bentuk piramidanya, mereka punya kelas super besar yang aset dan penjualan per tahunnya 100 miliar AS dolar, bahkan 1 triliun AS dolar. Kalau dibandingkan APBN Indonesia sekitar 2.000 triliun rupiah, atau sekitar 150 miliar AS dolar, di Eropa ada 100-an perusahaan senilai itu, di Amerika ada lebih dari 500 perusahaan yang nilainya di atas APBN Indonesia, contohnya Google, itu market cap-nya 8 kali APBN Indonesia. Itu dipimpin CEO doang, nggak harus pakai jurus belusukan dalam got segala buat jadi CEO-nya, nggak harus rebutan masjid dan kampus buat jadi CEO Amazon, kesimpulannya. Untuk mencapai usaha di Indonesia agar menjadi beberapa kali lipat dari APBN, negara harus hadir. Jangan sampai seperti dikatakan sobat saya, seorang ekonom yang mengatakan bahwa bisnis itu ada banyak risikonya,
ada marketing risk, ada construction risk, ada finance risk, ada human resource risk, ada country risk, dan ada seperti Indonesia, risiko terbesar datang dari pemerintahnya, dari regulatornya, alias government risk, lah. Yang dipikirin 80% politik, 18 Maret 2019, sukses itu bukan saja masalah uang, tetapi bagaimana mengendalikan diri untuk memanfaatkan waktu.